Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang fisika. Dan di sini ada tujuan mengukur panjang lebar dan berat koin menggunakan penggaris, jangka sorong, dan neraca digital. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan tingkat ketelitian dalam pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan neraca digital. Alat bahannya yaitu penggaris, jangka sorong, koin 500, dan neraca digital. Di sini ada teori dasarnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang dapat diukur besaran dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai patokan satuan. Membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran disebut mengukur. Yang kedua ada kesalahan. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamatan saat melakukan pengukuran. Kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Macam-macam kesalahan sistematik yaitu ada kesalahan titik nol, kesalahan kalibrasi, kesalahan peralas, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat. Yang ketiga ada kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan. Macam-macam kesalahan acak adalah radiasi gelombang elektromagnetik, fluktuasi tegangan listrik, kebisingan, gerak Brown molekul udara, dan landasan yang bergetar. Ketidakpastian saat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur hasil pengukuran akan melakukan ketidakpastian. Meskipun telah dilakukan dengan teliti, ketidakpastian ketika melakukan pengukuran dapat disebabkan oleh keterbatasan alat ukur dan keterbatasan keterampilan serta banyak sumber kesalahan lainnya. Prosedur percobaan. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengukur koin sebanyak 5 kali. Yang ketiga, mengukur panjang koin menggunakan jangka sorong sebanyak 5 kali. Yang keempat, menimbang koin sebanyak 5 kali. Yang kelima, mencatat hasil pengamatan di dalam buku fisika. Data tunggal yang didapatkan dari penggaris adalah diameternya 2,6 cm, ketebalannya 0,2 cm. Dari jangka sorong, diameternya 2,72 cm, ketebalannya 0,23 cm. Dari neraca digital, kita mendapatkan hasil 3 gram. Pengelolaan data dari penggaris adalah skala terkecil sama dengan 0,1 cm, delta D sama dengan delta H sama dengan setengah kali skala terkecil sama dengan setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 cm. Del D plus minus delta D sama dengan 2,6 plus minus 0,05. HCM H plus minus delta H sama dengan 0,2 plus minus 0,05. Dari jangka sorong, skala terkecilnya 0,05 mm kali 0,005 cm, delta D, delta H sama dengan setengah kali skala terkecil sama dengan setengah kali 0,0025 dcm. D plus minus delta D sama dengan 2,72 plus minus 0,0025. HCM H plus minus delta H sama dengan 0,23 plus minus 0,0025. Dari neraca digital, M gram, M plus minus delta M sama dengan 3 plus minus 0,05. Skala terkecilnya 0,01 gram sama dengan 0,1 mg. Delta D sama dengan delta H sama dengan setengah kali skala terkecil sama dengan setengah kali 0,1 sama dengan 0,05. Terima kasih.
Selanjutnya ada hasil pengukuran panjang dan lebar koil 500 menggunakan penggaris dan jangka sorong. A. Perubahan pertama itu diameternya 2,6, perubahan kedua itu 2,7, perubahan ketiga itu 2,6, perubahan keempat itu 2,7, perubahan kelima itu 2,6, jumlahnya totalnya 13,2. Terus diameter keduanya, diameter pangkat 2 nya itu 6,76, perubahan keduanya itu 7,29, perubahan ketiganya itu 6,76, perubahan keempatnya itu 7,29, dan perubahan kelimanya itu 6,76. Jadi totalnya 34,86. Terus ketebalannya itu perubahan yang pertama itu 0,2, perubahan kedua itu perubahan pertama 0,2, perubahan kedua itu 0,2 juga, perubahan ketiga 0,2, perubahan keempat 0,2, perubahan kelima 0,2, totalnya 1. Jumlahnya 1. Ketebalan yang keduanya itu yang itu perubahan pertama itu 0,04, perubahan keduanya itu 0,04 juga, perubahan ketiganya juga 0,04, perubahan kelimanya 0,04, totalnya 0,2. Terus yang B, jangka sorong. Percobaan pertama tuh diameternya 2,72, percobaan kedua tuh 2,71, percobaan ketiga 2,73, percobaan keempat 2,74, percobaan kelima 2,71. Jumlahnya itu 13,61. Diameter yang keduanya itu percobaan pertama 73,984, percobaan kedua itu 73,441, percobaan ketiga itu 74,529, percobaan keempat itu 75,076, percobaan kelima itu 73,441. 441. Ketebalan yang keduanya tadi itu diameternya totalnya jadi 370,471. Ketebalannya yang percobaan pertama itu 0,023, percobaan keduanya itu 0,022, percobaan ketiga itu 0,24, percobaan keempat itu 0,22, percobaan kelima itu 0,24. Totalnya jadi 1,14. Ketebalan yang keduanya itu 0,0529, 0,0484, terus percobaan ketiganya itu 0,0576, percobaan kelima itu 0,0576. Jadi totalnya itu jumlahnya jadi 0,2649. Lanjut neraca digital. Percobaan yang pertama tuh di M dalam kurung 3, M dalam kurung G itu 3, percobaan keduanya itu 3 juga, percobaan ketiganya itu 3, percobaan keempatnya juga 3, percobaan kelimanya itu 4. Jadi jumlahnya tuh 16. Terus M yang pangkat 2, M2 gitu, itu percobaan pertama 9, percobaan keduanya 9, percobaan ketiganya 9, percobaan yang keempat 9, dan percobaan yang kelima itu 16. Jadi totalnya 52. Dan di sini kami telah membuat hasil pengelolaan data berulang menggunakan penggaris, jangka sorong, dan neraca digital. Hasil pengelolaan data berulang menggunakan penggaris yaitu M sama dengan 13,2/5 sama dengan 2,64. Delta D sama dengan 1/N akar M sigma D pangkat 2, sigma D dikurang sigma D pangkat 2 per N dikurang 1. Sama dengan 1/5 akar 5 dikali 34,86 dikurang 13,2 pangkat 2 per 5 dikurang 1. Sama dengan 1/5 akar 174,3 dikurang 174,24 per 4. Sama dengan 1/5 akar 0,06 per 4. Sama dengan 1/5 akar 0,015. Sama dengan 1/5 dikali 0,015 sama dengan 0,003. D dalam kurung D plus minus delta D sama dengan dalam kurung 2,64 plus minus 0,003. H sama dengan sigma H per N sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Delta H sama dengan 1/N akar M sigma H pangkat 2 dikurang sigma H pangkat 2 per N dikurang 1. Sama dengan 1/5 akar 5 dikali 0,2 dikurang 1 pangkat 2 per 5 dikurang 1. Sama dengan 1/5 akar 1 dikurang 1 per 4. Nah itu untuk yang menggunakan penggaris. Sekarang pengelolaan data berulang menggunakan jangka sorong, yaitu D sama dengan sigma D per N sama dengan 13,61 per 5 sama dengan 2,722. Delta D sama dengan 1/M akar N sigma D pangkat 2 dikurang sigma D pangkat 2 per N dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 5 dikali 370,471 dikurang 13,61 pangkat 2 per 5 dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 1.852,355 dikurang 185,2321 per 4 sama dengan 1/5 akar 1.667,1229 per 4 sama dengan 1/5 akar 416,7
780,725 sama dengan 1/5 dikali 416 780,725 sama dengan 83,356145. D dalam kurung D plus minus delta D sama dengan dalam kurung 2,722 plus minus 83,356145. H sama dengan sigma H per N sama dengan 1,14 per 5 sama dengan 0,228. Delta H sama dengan 1 per N akar N sigma H pangkat 2 dikurang sigma H pangkat 2 per N dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 5 dikali 0,2649 dikurang 1/1,14 pangkat 2 per 5 dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 1,3245 dikurang 1,2996 sama dengan 1/5 akar 0,0249 per 4 sama dengan 1/5 akar 0,006225 sama dengan 1/5 dikali 0,006225 sama dengan 0,001245. H sama dengan dalam kurung H plus minus delta H sama dengan dalam kurung 0,228 plus minus 0,001245. Nah, ini untuk pengelolaan data berulang menggunakan jangka sorong. Selanjutnya pengelolaan data berulang menggunakan neraca digital, yaitu M sama dengan sigma N sama dengan 16 Pak dikurang 16/5 sama dengan 3,2. Delta M sama dengan 1 per N akar N sigma M pangkat 2 dikurang sigma M pangkat 2 per N dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 5 dikali 52 dikurang 16 pangkat 2 per 5 dikurang 1 sama dengan 1/5 akar 260 dikurang 256 per 4 sama dengan 1/5 akar 4 per 4 sama dengan 1/5 akar 1 sama dengan 1/5 dikali 1 sama dengan 1/5. Hasil analisis data. Analisis pengukuran koin Rp500. 1. Penggaris. Diameter koin diukur sekitar 24 mm dengan ketelitian rendah plus minus 0,5 mm. Hasil ini kurang presisi karena keterbatasan dan skala pengukuran. 2. Jangka sorong. Diameter koin diukur 24,45 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong memberikan hasil yang lebih akurat dan presisi dibandingkan penggaris. 3. Neraca digital. Massa koin diukur 7,75 gram dengan ketelitian tinggi 0,01 gram. Neraca digital memberikan hasil yang stabil dan akurat perbandingan pengukuran koin Rp500. Penggaris diameter koin plus minus 24 mm. Ketelitian rendah plus minus 0,5 mm. Hasil kurang presisi. Jangka sorong. Diameter 24,45 mm. Ketelitian 0,01 mm. Hasil lebih akurat. Neraca digital. Massa 7,75 gram. Ketelitian tinggi 0,01 gram. Hasil stabil dan akurat. Kesimpulan hasil pengukuran. Pengukuran panjang, lebar, dan berat menggunakan alat berbeda memberikan akurasi yang bervariasi. 1. Penggaris. Ketelitian plus minus 1 mm cocok untuk objek tanpa akurasi tinggi. 2. Jangka sorong. Ketelitian plus minus 0,02 mm ideal untuk pengukuran presisi. 3. Neraca digital. Ketelitian hingga plus minus 0,1 gram akurat untuk mengukur berat. Setiap alat dipilih sesuai kebutuhan dan tingkat presisi yang diinginkan. Mungkin cukup sekian dari kami.